Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Cadel. Cak, kita perlu hiburan nih, Cak. Upload 2 film Harry Potter terakhir barengan dong. Cangkemmu ya kan, susah ini Lur, harus detail Lur. Giliran klik subscribe aja, cek angele lawang karek. Klik aja Lur. Fade Kedavra. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan membohongi diri sendiri, karena membohongi dirimu adalah tugas orang lain. Lanjutkan kita ke Harry Potter and the Deadly Hallows Part 1 tahun 2010. Setelah meninggalnya Albus Dumbledore, Voldemort dan pelahap maut semakin gencar memburu Harry, dan banyak penyihir yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Harry. Karena dalam ramalan hanya dialah anak terpilih yang akan mengalahkan Voldemort. Sementara itu 3 serangkai harus segera mencari Horcrux lainnya serta menemukan bagaimanakah cara menghancurkannya. Seperti apakah kengerian di film kali ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan terkutuk dari dulurku Aldrich Kenzo Winata. Ya Cak, kalau mau ke Hogwarts lewat stasiun Gambir bisa nggak? Nggak ada kayak begitu, nggak ada Lur. Kalau dari stasiun Gubeng Surabaya baru bisa. Monggo skecaaken. Where the devil are you anyway? You ride with Hagrid. Dengan meninggalnya salah satu penyihir terhebat di dunia, yaitu Albus Dumbledore, Lord Voldemort bukan hanya telah membuktikan kebangkitannya, namun juga menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan kegelapan yang dia miliki, beserta para pengikutnya yang begitu loyal. Rasa takut pun menyebar ke seluruh dunia sihir, dan menteri sihir yang baru, yaitu Rufus Grimgur, menyatakan di depan banyak jurnalis bahwa masyarakat harus tetap tenang, karena Kementerian Sihir tidak akan gentar mengusut tuntas ancaman Voldemort yang semakin meluas, apalagi dominasinya sampai ke dunia Muggle. Karena seperti yang sudah kalian tahu Lur, Voldemort ingin meneruskan keinginan Salazar Slytherin, yaitu membunuh seluruh penyihir keturunan Muggle, dan mungkin para Muggle akan dijadikan budak. Karena setelah bangkitnya Voldemort, banyak keluarga Muggle yang dibunuh, dan jumlah penyihir yang bergabung ke pelahap maut juga meningkat, karena mereka sangat ketakutan. Di lain sisi, demi mengamankan keluarganya, Hermione pun terpaksa merapalkan mantra Obliviate ke kedua ortunya untuk menghapus memori mereka tentang Hermione dan juga dunia sihir. Sementara Harry sekarang tinggal sendirian di rumah private drive karena keluarga Dursley juga merasa ketakutan dan mereka sekeluarga pindah dari sana. Inilah Harry Potter dan Relikui Kematian bagian 1 Lur. The ministry ain't strong. Why we have to leave? Safe for us here anymore. Obliviate. Di kediaman keluarga Malfoy, yaitu Malfoy Manor, Lord Voldemort mengadakan rapat bersama para pelahap maut termasuk Snape dan ularnya Nagini yang merupakan Horcrux. Mereka membahas jika Harry sudah tidak berada dalam pengawasan Auror atau gampangnya pasukan khusus yang bekerja di bawah kementerian, karena ada satu anggota kementerian yang membelot ke pihak Voldemort, yaitu Pius Tignis. Selain itu, Snape pun juga menjelaskan bahwa Voldemort harus segera mengambil tindakan, karena jika Harry sudah pindah ke rumah salah satu anggota Ordo Phoenix, maka anak itu akan sulit diserang, sebab rumah tersebut pasti sudah dipasang mantra proteksi yang sangat kuat. Akan tetapi tongkat sihir Voldemort dan Harry memiliki inti yang sama, yaitu bulu burung Phoenix. Itu artinya mantra Voldemort tidak akan berakibat fatal kepada Harry, bahkan Harry bisa menangkal mantranya. Voldemort pun akhirnya memakai tongkat sihir Lucius dan langsung mencobanya dengan merapalkan Avada Kedavra ke seorang guru Hogwarts yang sudah mereka tahan. Lalu Nagini pun diperintahkan untuk melahap mayatnya Lur. Sumpah ngeri banget sih ini. Share the same core, not fatally harm your wand. Please. We're friends. Charity Burbage was Muggle studies.
Di rumahnya, Harry pun mempacking semua barang-barangnya, termasuk pecahan cermin dua arah yang dulu pernah diberikan Sirius. Dan cermin itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain di tempat yang berbeda. Setelah itu Harry mengenang masa lalunya dengan melihat kamarnya waktu bocil di gudang bawah tangga dan terlihat mainan-mainannya yang sudah berdebu. Tak lama kemudian datanglah banyak teman-teman Harry, mulai dari Hagrid, Hermione, Ron dan ayahnya Arthur, kedua kakak kembarnya Fred dan George, serta kakak pertama Ron bernama Bill yang berpacaran dengan Fleur Delacour. Selain itu juga ada beberapa anggota Ordo Phoenix, di antaranya adalah Profesor Moody, Lupin yang sudah menikah dengan Nymphadora Tonks, dan seorang yang ngaku sebagai fansnya Harry, yaitu Mundungus Fletcher. Rencana mereka semua adalah mengantar Harry ke kediaman Weasley di The Burrow agar lebih aman. Tapi karena umur Harry belum genap 17 tahun, kementerian masih mudah melacak keberadaannya. Apalagi salah satu pejabatnya yaitu Pius adalah anggota pelahap maut, ya kan? Maka dari itu beberapa dari mereka seperti George dan Fred, Fletcher, Fleur, Ron sampai Hermione akan meminum Polyjuice dan menyamar jadi Harry Potter dengan baju yang sama. Masing-masing akan berangkat berpasangan dan Harry yang asli pergi dengan Hagrid. Sementara Hedwig terbang duluan ke The Burrow sendirian. Setelah persiapan selesai, mereka pun segera berangkat dengan kendaraan masing-masing yang seharusnya tidak bisa terlacak oleh Kementerian Sihir. We're identical. Not yet, you're not. Where the devil are you, anyway? You ride with Hagrid. Head for the Burrow. We'll rendezvous there. Hold sight, Harry. Baru aja mereka terbang, Lur. Dari balik awan datanglah kawanan pelahap maut yang langsung menyerang. Harry pun ingin menolong teman-temannya, namun Hagrid tetap menggaspol motornya sesuai perintah Moody agar Harry bisa selamat. Kejar-kejaran pun terjadi di jalan tol, sampai akhirnya Hagrid pingsan karena terkena mantra musuh. Sedangkan Hedwig yang menolong Harry juga terkena serangan mantra. Gak pakai lama, Harry pun langsung mengambil alih kendali dan tiba-tiba Lord Voldemort datang menyerang Harry. Lagi-lagi energi sihir yang mereka lontarkan sebanding. Namun tongkat sihir Lucius yang dipakai Voldemort pun hancur karena tidak kuat menahan energi Harry. Lalu, yang terjadi? Oh, my boy. Harry pun akhirnya tiba di The Burrow dengan selamat. Namun sayangnya telinga kiri George terluka parah. Dan di antara mereka ada satu yang tewas, yaitu Profesor Moody. Dan orang yang pergi bersamanya yaitu Fletcher sudah kabur duluan ketika Voldemort muncul, Lur. Mereka semua pun sangat terpukul karena mereka bisa disergap oleh pelahap maut gara-gara seorang pengkhianat di kementerian. Lalu saat semuanya tidur, Harry sempat memimpikan Dumbledore yang membahas Voldemort telah membagi jiwanya menjadi 7, yaitu dirinya sendiri juga 6 Horcrux, dan semua Horcrux itu harus dihancurkan. Karena tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi, Harry pun berniat lanjut mencari Horcrux sendirian. Apalagi bala tentara Voldemort akan semakin kuat jika Horcrux tidak kunjung dihancurkan. Namun Ron mengingatkan bahwa terlukanya George dan tewasnya Moody tidak semata-mata untuk Harry, tapi mereka berkorban demi mengalahkan Voldemort. Karena sesuai ramalan di film kelima, Harry adalah anak yang terpilih untuk membunuh Voldemort, ya kan? Lagi pula Harry masih belum berusia 17 tahun dan kementerian masih bisa melacak keberadaannya, yang akhirnya Harry pun kembali bermalam di The Burrow. Mad Eye's dead. One look at Voldemort and separated. Nobody else is going to die. Do bigger than that. I have to start finding these. The stronger he gets. Come with me. I'll leave Hermione. It wouldn't last 2 days without her. Tonight's not the night, mate. We'd only be doing him a favor. Meski serangan bisa terjadi kapan saja, keluarga Weasley tetap mengadakan pesta pernikahan Bill dan istrinya Fleur. Namun ketika sedang mendirikan tenda, Pak Menteri Rufus datang ke rumah dan membacakan surat wasiat dari mendiang Albus Dumbledore serta barang-barang yang beliau tinggalkan untuk 3 serangkai.
Ron diberikan alat bernama Deluminator yang dapat menghisap cahaya dan mengembalikannya. Hermione mendapatkan buku yang berjudul Kisah Beedle si Juru Cerita. Sementara untuk Harry, Lord Dumbledore mewariskan Golden Snitch yang ditangkap oleh Harry di pertandingan Quidditch pertamanya. Namun ada satu benda lagi yang diberikan beliau ke Harry, yaitu pedang Godric Gryffindor. Jelas pedang tersebut tidak bisa diserahkan begitu saja karena hanya muncul dalam keadaan terdesak dari topi ajaib di depan seorang Gryffindor sejati, dan entah di mana keberadaan pedang itu sekarang. Lalu Pak Rufus juga mengingatkan Harry agar tidak berjuang sendirian karena Voldemort dan para pengikutnya sangatlah kuat. To Hermione of Beedle the Bard, to Harry James Potter, each match at Hogwarts, Dumbledore left you a second sword, Godric Gryffindor. I don't know what you're at war on your own. Malam pernikahan Bill dan Fleur berjalan sangat meriah. Banyak penyihir yang datang ke sana. Salah satunya adalah Luna Lovegood dan ayahnya Xenophilius yang memakai kalung aneh berbentuk segitiga, lingkaran, dan sebuah garis vertikal. Lalu budenya Ron menceritakan bahwa jurnalis Rita Skeeter telah menulis buku biografi super detail dari Dumbledore, yang mana Rita mewawancarai seorang penulis terkenal bernama Bathilda Bagshot, rekan terdekatnya Dumbledore. Usut punya usut, dulu keluarga Dumbledore pindah ke komplek Bathilda tinggal, yaitu Godric's Hollow, setelah ayah Dumbledore membunuh 3 Muggles. For your information, Lord, keluarga Potter dulunya juga tinggal di Godric's Hollow. Lalu tiba-tiba jatuh seonggok cahaya dari langit ke tengah-tengah pesta yang mengabarkan jika Menteri Sihir Pak Rufus telah tewas dan tentara Voldemort akan segera datang menyerbu. Sontak kemeriahan acara pun berubah mencekam. Pelahap maut terbang ke sana kemari menyerang para pengunjung, sementara Harry dipaksa Lupin untuk segera kabur menyelamatkan diri bersama Hermione dan Ron dengan cara teleport ke dunia Muggle. Father killed those 3 Muggles. Quite the scandal. Bathilda Bagshot lives at Godric's Hollow. Well, that's where she first met Dumbledore, and of the last century, Dumbledore's as anyone. Has fallen, is dead. Agar tidak ditemukan pelahap maut, mereka bertiga ganti pakaian dari dalam tas sihirnya Hermione yang bisa menyimpan banyak barang-barang. Udah kayak kantong Doraemon, ya kan? Setelah itu mereka membahas rencana selanjutnya sambil nongki di warkop. Tapi ternyata ada 2 pelahap maut yang mengejar mereka dan berpura-pura sebagai kang servis. Untungnya 3 serangkai berhasil melumpuhkan mereka dengan mantra Stupefy dan Petrificus Totalus. Lalu Hermione pun menggunakan mantra Obliviate untuk menghapus memori kedua pelahap maut itu. If we kill them, they'll know we were here. It's better we wipe their memories. Obliviate. Harusnya sekarang Harry tidak bisa dilacak lagi, Lur, karena di tengah malam itu bertepatan dengan ultah Harry yang ke-17. Setelah itu mereka bertiga beristirahat ke rumah Sirius yang juga merupakan markas Ordo Phoenix, dan tidak ada siapapun di sana. Di kamar Sirius, Harry menemukan buku berjudul Sejarah Sihir buatan Bathilda Bagshot. Di sana juga terdapat kamar bertuliskan nama Regulus Arcturus Black, yaitu adik Sirius Black yang sudah lama meninggal. Dan ternyata dialah inisial RAB, penulis surat di dalam Horcrux Leontin Slytherin yang palsu, di mana Regulus telah mengambil Leontin yang asli. Tak lama kemudian Harry mendengar suara gerusak-gerusuk yang ternyata itu adalah Kreacher, peri rumah yang sudah bekerja puluhan tahun dengan keluarga Black. Setelah diinterogasi, Kreacher pun mengaku jika di rumah itu memang ada Leontin milik Regulus yang menyimpan kekuatan kegelapan, namun baru saja dirampas oleh Mundungus Fletcher. Mendengar itu, Harry pun geram karena di awal film Fletcher kabur begitu saja saat pelahap maut menyerang dan membunuh Moody. Di lain sisi, Leontin yang dimaksud pastinya adalah Leontin Slytherin, dan Harry pun langsung menyuruh Kreacher untuk menangkap Fletcher. R.A.B. is Sirius's brother. Yes. You bought spying on us, have you? Yes, in this house. How do you mean? Who did? Mundung. Find him.
Dengan tewasnya Rufus, Pius Tignis sekarang naik menjadi menteri sihir. Dan dengan keberpihakannya pada Voldemort, dia sekarang mempekerjakan pelap maut dan juga kelompok Snatcher. Atau gampangnya preman lah mereka ini lur, yang akan menangkap siapapun yang berani melawan. Pius juga membuat headline berita Daily Prophet, yaitu Harry yang menjadi buronan paling dicari. Selain itu, kereta para siswa yang menuju Hogwarts juga digeledah terlebih dahulu oleh pelap maut untuk mencari Harry. Yang untungnya 3 serangkai masih di rumah Sirius, ya kan? Intinya Kementerian Sihir sekarang ada di bawah kendali Voldemort. Sementara itu dengan bantuan Dobby, tak butuh waktu lama bagi Kreacher untuk menangkap Fletcher. Harry dan kawan-kawan pun langsung menginterogasinya, yang ternyata Fletcher mencuri liontin Slytherin semata-mata hanya karena uang. Namun ketika dia sedang berjualan di Diagon Alley, Fletcher terpaksa menyerahkannya ke seorang pejabat Kementerian Sihir yang mengancam akan memasukkan Fletcher ke penjara jika tidak menyerahkan liontin tersebut. Tak lain tak bukan pejabat yang dimaksud adalah si emak-emak blue kutuk berbaju pink, yaitu Dolores Umbridge. Si kacrut ini masih hidup aja, ya kan lur? Diagon Alley, see me license. Would have done too. Don't deny it. Found a locket, am I right? You still got it. Bleeding bow and all. Untuk merebut liontin Slytherin dari Dolores, Harry and the gang pun nekat menyusup ke Kementerian Sihir dengan menculik 3 PNS yang bekerja di sana dan menggunakan rambutnya sebagai ramuan Polyjuice. Lalu setelah berubah dan masuk ke gedung kementerian lewat flush WC, mereka bertiga pun terkejut melihat monumen di sana yang diganti menjadi patung para Muggle sebagai budak. Setelah itu dilalahnya ternyata istri dari bapak-bapak yang wujudnya dipakai Ron akan menjalani persidangan karena merupakan penyihir keturunan Muggle murni seperti Hermione. Dan Ron juga diminta salah satu pejabat untuk menghilangkan hujan di ruangannya. Sementara itu Harry akan menggeledah ruangan Dolores dan mengacaukan situasi dengan bom asap agar tidak ada yang menyadari aksinya. Di lain sisi Hermione papasan dengan Dolores di lift dan harus ikut ke persidangan istrinya Ron. Went downstairs, don't you got them all? Interrogate your wife. But how do I stop it raining? Try Venitatum Cantatum. Felder, Travers sent you, did he? We'll go straight down. Harry tidak menemukan liontin Slytherin di ruangan Dolores, tapi dia melihat berkas-berkas DPO yang belum tertangkap sampai yang sudah meninggal. Di antaranya adalah Moody, Sirius, Dumbledore, lalu ada Hermione yang juga masuk ke daftar DPO dan dianggap sangat berbahaya. Setelah itu Harry bertemu dengan Ron dan pergi ke ruang sidang istrinya Ron yang juga terdapat Hermione di sana. Lalu Harry dan Ron pun begitu terkejut melihat liontin Slytherin ternyata dipakai oleh Dolores. Akan tetapi karena efek Polyjuice Harry telah berakhir dan mengembalikannya ke wujud semula, tanpa pikir panjang Harry langsung mengintimidasi Dolores dan membuatnya pingsan dengan Stupefy. Setelah itu Hermione langsung merampas liontin Slytherin dari Dolores dan sontak seluruh pengadilan pun terkejut karena Harry Potter ada di sana. Untungnya mereka berhasil kabur meski sempat dikejar oleh Dementor. Namun ketika OTW kembali ke dunia Muggle, mereka pun dikejar oleh para polisi sihir serta seorang pejabat kementerian. Lalu, yang terjadi lur? Harry Potter! Get up! We were there. Weasley had hold of me and stayed so... Meski akhirnya berhasil lolos, sayangnya lengan kiri Ron terluka parah karena sempat ditarik oleh Pak pejabat tadi saat proses teleport. Karena penyamaran mereka sudah terbongkar, Hermione pun mengatur teleport ke tengah hutan yang jauh dari perkotaan. Untungnya Hermione membawa tenda di tas ajaibnya dan mereka pun bermalam di hutan sekalian menunggu beberapa hari sampai Ron benar-benar pulih. Agar lebih aman, Hermione merapalkan 2 mantra yang mengelilingi area sekitar, yaitu Protego Totalum dan Repello Muggletum, agar mereka terlindungi serangan dari luar dan Muggle juga tidak akan bisa melihat mereka. Setelah itu Harry dan Hermione mencoba menghancurkan liontin Slytherin dengan berbagai mantra, tapi jangankan hancur, baret aja enggak lur. Yang akhirnya Harry akan memakai liontinnya sampai menemukan cara untuk menghancurkannya. What
What are you doing? To keep it safe until we find out how to destroy it. Lalu ketika memegang liontin tersebut, Harry mendapat penglihatan Voldemort yang menginterogasi pemilik toko tongkat sihir yaitu Gregorovitch tentang tongkat legendaris yang dulu pernah dicolong oleh seorang pria, sebut saja Sugeng. Harry tidak tahu tongkat apakah itu, namun yang pasti Voldemort sangat menginginkannya. Di lain sisi, liontin itu mulai menimbulkan efek negatif. Harry mudah emosi hanya karena mendengar Ron yang terus menyetel radio. Bahkan Harry sampai membentak Hermione yang dianggap tidak becus menyembuhkan Ron. Hermione pun sadar jika liontin Slytherin bisa mempengaruhi perasaan orang yang memakainya. Maka dari itu Hermione memutuskan agar mereka bergantian memakai Horcrux tersebut. Lalu Harry mendengar berita yang sangat mencengangkan dari radio, yaitu Severus Snape yang sekarang menjabat sebagai kepala sekolah Hogwarts. Setelah itu ketika jalan sendirian ke hutan, Hermione sempat papasan dengan komplotan Snatchers dengan pemimpinnya, sebut saja Tukiman. Untungnya mereka tidak melihat Hermione berkat dua mantra pelindung yang tadi dia rapalkan, meski Tukiman sempat mencium aroma parfum Hermione. Don't. It comforts him. It sets my teeth on edge. Better? We'll take it in turns, okay? Severus Snape, the newly appointed headmaster of Hogwarts. What's that? No. Ron isn't strong enough. We'll go on foot. Karena kondisi Ron masih belum memungkinkan teleport, mereka pun lanjut jalan kaki untuk mencari Horcrux selanjutnya. Sepanjang jalan Harry juga memikirkan cara menghancurkan Horcrux, dan Hermione yakin liontin Slytherin hanya bisa dimusnahkan oleh pedang Godric Gryffindor. Sedikit flashback ke tahun kedua ketika Harry menusuk Basilisk dengan pedang Godric, ternyata seluruh racun ular itu terserap ke dalam pedang. Itulah kenapa Harry bisa memegang taring Basilisk dengan aman untuk menusuk buku harian Tom Riddle. Ya, jika teori Hermione terbukti benar, Lur, maka Dumbledore mewariskan pedang Godric ke Harry untuk menghancurkan Horcrux. Namun masalahnya tidak ada yang tahu di manakah letak pedang itu sekarang. Di lain sisi, Ron pun geram melihat kedekatan Harry dan Hermione. Emosi Ron juga semakin memuncak saat gilirannya memakai liontin Slytherin. Ron bertanya-tanya kemana tujuan mereka, karena Harry juga belum mengetahui di manakah Horcrux berikutnya. Sampai akhirnya Ron meluapkan amarahnya dan meninggalkan mereka berdua. Karena dari awal berkemah Harry selalu sibuk dengan Hermione, sedangkan Ron hanya sibuk mendengarkan radionya, berharap keluarganya tidak disebut oleh penyiar radio karena sudah banyak korban keganasan Voldemort dan Kementerian Sihir. Sword of Gryffindor, basilisk venom. Horcruxes. Don't let me spoil the fun. What's wrong? Wrong? We would have actually achieved something. I thought Dumbledore would have told you something. Your parents are dead! Stop! Oh, let go! I don't know why I listen to that radio every night. I don't hear Ginny's name. Are you coming or are you staying? Fine. I get it. Karena sekarang mereka cuma berdua, Harry dan Hermione melanjutkan perjalanan dengan teleport. Di lain sisi, Hermione sangat khawatir dengan Ron yang pergi sendirian, apalagi lukanya belum pulih total. Lalu ketika sedang nyantai memainkan Golden Snitch, Harry yang teringat dulu dia menangkap pertama kali dengan cara masuk ke dalam mulut, akhirnya mencoba mencium Golden Snitch itu. Harry pun terkejut melihat tulisan I open at the close yang tiba-tiba muncul di bola tersebut, di mana artinya aku membuka pada penutup. Namun mereka belum paham apa maksudnya, Lur. Sedangkan Hermione juga menemukan simbol segitiga bulat dan garis vertikal di buku ceritanya yang membuat Harry teringat dengan kalung Pak Xenophilius ayahnya Luna. Harry pun memutuskan untuk mencari info ke Godric's Hollow yang kemungkinan besar ada Horcrux di sana. Karena di desa itulah Voldemort membunuh kedua ortu Harry dan dia juga hampir mati sebab mantranya mantul. Hermione pun memperingatkan bisa jadi Voldemort sudah menyiapkan jebakannya di sana, namun tidak menutup kemungkinan pedang Godric juga disimpan Dumbledore di desa tersebut. It isn't part of the book. Somebody drew it. At Bill and Fleur's wedding. Something else is hidden there. What? A sword. I want to go to Godric's Hollow. It's where my parents died. I still think we should have used Polyjuice Potion. This is where I was born. Mereka pun berangkat ke Godric's Hollow dengan teleport yang saat itu bertepatan dengan perayaan Natal. Dan ternyata ada area makam di sana, Lur. Karena jatuhnya kayak pulang kampung, Harry yang menemukan kuburan kedua ortunya menyempatkan diri untuk nyekar. Sedangkan Hermione menemukan nisan bersimbol segitiga lingkaran dan garis vertikal dengan nama Ignotus Peverell di salah satu makam.
Setelah itu mereka pun bertemu dengan seorang ibu-ibu tua yang ternyata adalah Bathilda Bagshot, penulis dari buku sejarah sihir yang dibaca anak-anak Hogwarts. Dan katanya beliau juga sangat mengenal sosok Dumbledore, ya kan? Mereka berdua pun mengikuti Bathilda ke rumahnya dan terdapat foto sugeng di sana, buku biografi Dumbledore buatan Rita Skeeter, serta album foto keluarga Dumbledore. Anehnya beliau tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun setelah melihat liontin Slytherin yang Harry pakai, Bathilda berbicara dengan bahasa Parseltongue dan tiba-tiba berubah wujud menjadi ular. Ya, Bathilda sebenarnya adalah Nagini, ular yang juga merupakan Horcrux dan sudah dipersiapkan Voldemort sebagai jebakan untuk Harry. Lalu, yang terjadi, Lur? Untungnya mereka berhasil kabur dengan teleport, namun karena sihir Hermione ke Nagini mantul dan mematahkan tongkat sihir Harry, maka Harry pun terpaksa meminjam tongkat milik Hermione. Selain itu, Hermione pun menjelaskan bahwa foto sugeng di kediaman Bathilda adalah Gellert Grindelwald, salah satu penyihir yang selevel dengan Albus Dumbledore. Namun sekarang dia berada di dalam sel di tower tertinggi penjara Nurmengard, Austria. Lalu di malam harinya ketika Hermione sudah tidur, Harry melihat wujud Patronus berupa rusa betina dan mengikutinya hingga ke suatu danau yang sudah membeku. Lalu Patronus itu masuk ke dalam air. Ternyata Patronus tersebut berusaha memberitahu jika di dasar danau itu terdapat pedang Godric Gryffindor yang selama ini dicari-cari oleh Harry. Namun anehnya pedang itu tidak naik ke permukaan saat Harry merapalkan mantra Accio Sword. Harry pun akhirnya nekat mengambil sendiri, namun tiba-tiba liontin Slytherin berontak dan memaksa keluar danau. Harry pun mulai pasrah karena bukan lehernya saja yang tercekik, namun Harry juga tidak bisa keluar dari danau beku itu. Dan you cast the dough as well, did you? No, my Patronus is a stag. Alhamdulillahnya Ron datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Harry. Setelah itu Harry meminta Ron untuk menghancurkan liontin tersebut dengan pedang Godric. Karena di antara mereka, Harry merasa emosinya lah yang paling diacak-acak oleh Horcrux itu. Ron bersiap mengayunkan pedangnya dan Harry pun membuka liontin dengan Parseltongue. Tiba-tiba keluarlah gas tebal berwarna hitam dari liontin yang menunjukkan semua hal menakutkan bagi Ron. Ron pun sangat merasa gelisah, namun Harry berusaha menyadarkannya untuk segera menghancurkan Horcrux tersebut. Sampai akhirnya akhirnya liontin Slytherin benar-benar hancur. Ron pun menjelaskan jika dia menemukan teman-temannya melalui Deluminator yang ternyata bukan hanya untuk memanipulasi cahaya, tapi dari alat itu Ron mendengar suara Hermione yang menyebut namanya dan mengeluarkan setitik cahaya lalu menteleport Ron menuju Harry. Setelah itu di malam harinya, Ron memberikan tongkat sihir yang dia colong dari komplotan Snatcher. Ron yakin Dumbledore memberikan alat tersebut karena dia tahu bahwa dalam perjalanan menghancurkan Horcrux, Ron akan terpisah dan bergabung dengan teman-temannya kembali lewat Deluminator. Setelah itu Hermione menemukan simbol yang lagi-lagi sama di gambar surat yang dikirim oleh Dumbledore ke Grindelwald. Dan bisa jadi simbol tersebut sangat berkaitan dengan Dumbledore. Satu-satunya petunjuk ke simbol tersebut adalah Xenophilius Lovegood. Dan mereka bertiga pun setuju untuk mencari informasi ke beliau. Ronald Weasley, weeks, and you say, hey? Your voice of mine, coming out of it. Hey, may I ask? Just my name. I want to go and see Xenophilius Lovegood. Dumbledore wrote to Grindelwald. Hello, Mr. Lovegood. We met a few months ago. Could we come in? Sesampainya di sana, Pak Xenophilius menjelaskan jika kalung miliknya adalah simbol dari Deathly Hallows atau relikui kematian, Lur, yang terdapat di dongeng berjudul Cerita dari Tiga Bersaudara yang sering diperdengarkan ke anak-anak bocil di dunia sihir. Setelah itu Hermione membacakan dongeng
dongeng tersebut yang juga tertulis di buku pemberian Dumbledore. Jadi pada zaman dahulu kala, ada 3 saudara kandung yang berkelana. Mereka adalah Antioch Peverell, Cadmus Peverell, dan yang paling kecil adalah Ignotus Peverell yang kuburannya ditemukan oleh Hermione di Godric's Hollow. Suatu hari Peverell bersaudara menemukan sungai yang berbahaya dan mereka menggunakan sihir untuk membuat jembatan. Namun tiba-tiba muncul suatu bayangan hitam bernama kematian yang merasa jika Peverell bersaudara telah mencuranginya, karena seharusnya mereka bertiga mati tenggelam di sungai, bukan nyebrang pakai jembatan sihir, ya kan? Lalu sang kematian pun memberikan masing-masing dari Peverell sebuah hadiah sesuai keinginan mereka. Antioch si anak ulung meminta tongkat sihir terhebat yang dinamakan tongkat Elder. Anak tengah yaitu Cadmus menginginkan sebuah batu yang bisa membangkitkan orang meninggal. Sedangkan si anak bungsu yaitu Ignotus membutuhkan suatu benda agar dijauhkan dari sang kematian, yang akhirnya Ignotus diberikan jubah menghilang, Lur. Was death, and he felt cheated. Drown in the river. He handed over his own cloak of invisibility to ones from the grave and offered it to him, powerful than any in existence that stood nearby. Selanjutnya mereka bertiga pun berpisah jalur. Antioch membunuh penyihir yang sangat dia benci dengan tongkat eldernya. Namun ironisnya tongkat itu dicolong oleh seseorang yang juga membunuh Antioch. Sementara Cadmus membangkitkan wanita pujaannya yang telah lama meninggal. Namun ternyata wanita itu tidak benar-benar hidup. Dan Cadmus yang merasa kecewa pun akhirnya bundir agar bisa bersama wanita pujaannya di alam baka. Dengan ini sang kematian sudah merenggut nyawa 2 Peverell. Namun cerdiknya berkat jubah menghilang, Ignotus masih baik-baik saja karena luput dari penglihatan sang kematian. Sampai akhirnya di penghujung usianya yang sudah tua, Ignotus pun mewariskan jubah tersebut ke anaknya. Lalu barulah Ignotus meninggal dan bertemu dengan sang kematian. Setelah cerita berakhir, Xenophilius pun menggambarkan simbol relikui kematian, yaitu garis vertikal untuk tongkat Elder, lingkaran yang mewakili batu kebangkitan, dan segitiga yang berarti jubah menghilang. Betul sekali, Lur. Jubah menghilang yang dimiliki Harry adalah salah satu dari relikui kematian, di mana jika seseorang berhasil memiliki ketiganya, maka dia dapat menjadi penakluk kematian yang akan memiliki kekuatan sihir luar biasa hebat. Driven mad with hopeless longing so as to join her, but for good measure, the first brother for his own ability, and give it to his son, death as an old friend. There they make the Deathly Hallows, master of death. Namun selanjutnya sikap Xenophilius menjadi aneh dan memaksa Harry DKK untuk tetap di rumahnya. Karena ternyata putrinya Luna telah diculik oleh komplotan Voldemort atas artikel yang Xenophilius tulis tentang Harry di majalah miliknya. Dan mereka berjanji akan membebaskan Luna jika Xenophilius menyerahkan Harry and the gang. Tepat setelah itu para pelap maut pun datang dan gak pakai lama mereka bertiga segera kabur dengan teleport. Namun di dalam hutan Snatchers yang sudah menunggu akan menangkap mereka. Dan karena semakin terdesak, Hermione merapalkan mantra Stinging Hex ke Harry agar wajahnya bengep kayak gini, Lur, dan Snatchers tidak bisa mengenalinya sebagai Harry Potter. Namun tiba-tiba Harry kembali mendapat penglihatan tentang Voldemort yang menginterogasi Grindelwald perihal lokasi tongkat Elder. Dan Voldemort akhirnya tahu bahwa tongkat itu ada di dalam kuburan Dumbledore. Sayangnya Tukiman mengenali Harry lewat luka petir di dahinya, dan akhirnya mereka semua pun diseret ke Malfoy Manor. Tell me where it is. Elder One, Dumbledore. Change of plan. We're not taking this lot to the Ministry. Drake. Bellatrix pun langsung merebut pedang Godric dan menyerang semua Snatcher agar mereka pergi dari sana. Lalu Bellatrix menodong Hermione dan menanyakan bagaimana dia mendapatkan pedang tersebut, karena seharusnya pedang pusaka itu berada di brankas milik Bellatrix di Bank Gringotts. Sementara itu Harry dan Ron dimasukkan ke penjara, yang ternyata di sana terdapat Luna, pemilik toko tongkat sihir, yaitu Ollivander, teman dari Gregorovitch yang sudah tewas dibunuh, dan juga Griphook, karyawan Bank Gringotts. Mereka sudah mencoba berbagai cara untuk kabur, namun tidak ada yang berhasil karena tempat itu telah dimantrai. There's no way out of here. We've tried everything. Take from my vault!
Lalu Harry pun mengeluarkan cermin dua arah dan meminta tolong ke seseorang di cermin yang sangat mirip dengan Dumbledore. Lalu setelah Griphook dibawa Peter Pettigrew alias Wormtail keluar untuk diinterogasi oleh Bellatrix, tiba-tiba Dobby muncul dan akan membantu Harry atas perintah dari sosok yang ada di cermin tadi. Karena Dobby adalah peri rumah yang bisa teleport ke sana, Harry pun meminta Dobby untuk menteleport Luna dan Pak Ollivander ke kediaman Bill dan Fleur di Pondok Kerang. Saat itu juga Dobby langsung menteleport mereka secepat kilat dan segera kembali untuk melumpuhkan Wormtail agar Harry dan Ron bisa keluar dari penjara. Setelah itu Ron pun nekat menyelamatkan Hermione dengan melontarkan mantra Expelliarmus yang mementalkan tongkat Bellatrix, lalu dipakai Harry untuk menyerang Lucius dengan Stupefy. Pertarungan pun terjadi antara Harry dan Draco, juga Ron dan emaknya Draco yaitu Sisa. Namun mereka berdua terpaksa melemparkan tongkat karena Bellatrix mengancam akan membunuh Hermione. Wait, I want you to take Luna and Mr. Ollivander. She's on the outskirts of Timoth. Expelliarmus! Stupefy! Bright and shiny, just in time. Call him. Karena wajah Harry sudah pulih, Bellatrix pun menyuruh Lucius untuk segera memanggil Voldemort. Tapi tiba-tiba Dobby menjatuhkan lampu ke tengah ruangan dan Hermione pun berhasil bebas. Di kesempatan itulah Lur, Harry merampas tongkat milik Draco, sedangkan pedang Godric juga berhasil diambil oleh Griphook. Mereka semua pun akhirnya teleport ke Pondok Kerang dengan bantuan Dobby, tepat ketika Bellatrix melemparkan pisaunya. Lalu yang terjadi. Happy his friend Potter. There, now he could be sleeping. Meski mereka telah berhasil teleport ke Pondok Kerang, naasnya Dobby tertusuk pisau Bellatrix dan langsung membunuhnya. Harry pun sangat terpukul melihat itu dan memberikan penghormatan terakhir dengan mengubur Dobby tanpa sihir. Di lain sisi Lur, Voldemort telah membongkar kuburan Dumbledore dan mengambil benda pusaka relikui kematian yang selama ini dia inginkan, yaitu tongkat Elder. Buyar. Selanjutnya kita masuk ke film terakhir dari Harry Potter dan bagaimanakah kisahnya? Stay tune di album film. Asik, stay tune dong. Assalamualaikum.